bentuk ketidakadilan gender, ketidakadilan yang bersumber dari perbedaan sifat dan peran yang dilekatkan masyarakat kepada jenis kelamin laki-laki, perempuan, dan interseks. Perbedaan gender dibentuk oleh masyarakat karenanya dapat berubah dari waktu ke waktu, namun diyakini sebagai sesuatu yang baku atau kodrat. Nah, yang pertama ada marginalisasi, yaitu pemingkiran salah satu jenis kelamin dalam akses dan partisipasi publik. Contohnya, perempuan dianggap tidak perlu sekolah tinggi karena nantinya akan mengurus rumah tangga. Yang kedua ada subordinasi. Subordinasi merupakan sebuah tindakan atau keyakinan yang menempatkan salah satu jenis kelamin perempuan pada posisi lebih rendah atau dinomorduakan dibanding laki-laki. Contohnya, di mana pandangan bahwa laki-laki lebih pantas menjadi pemimpin, sedangkan perempuan hanya pendukung. Lalu yang ketiga ada stereotip atau pelabelan negatif, yaitu penilaian kaku dan berlebihan terhadap individu atau kelompok yang seringkali didasarkan pada prasangka daripada fakta, yang memunculkan label-label merugikan. Contohnya, perempuan itu dianggap tidak pantas menjadi tentara, sedangkan laki-laki tidak boleh menangis. Berikut yaitu ada violence atau kekerasan, artinya di mana perlakuan yang mengakibatkan penderitaan atau kerugian baik secara fisik, psikis, sosial, dan ekonomi. Contohnya yaitu ada pelecehan seksual, cyberbullying, kekerasan ekonomi, dan KDRT. Nah, yang terakhir ada double burden atau beban yang berlebihan. Maksudnya ini di mana kondisi ketika perempuan sering memikul beban ganda seperti bekerja di ranah publik sekaligus bertanggung jawab penuh pada pekerjaan domestik dan membebankan tugas-tugas yang tidak profesional dan tidak imbang yang mengakibatkan menurunnya kualitas hidup. Contohnya itu seperti urusan rumah tangga, merawat anak, bahkan pekerja yang profesional. Konstruksi bias gender itu adalah pembentukan pandangan sosial yang menempatkan laki-laki dan perempuan secara tidak setara akibat pengaruh budaya, norma, dan kebiasaan dalam masyarakat. Nah, yang pertama yaitu ada bersumber dari bersosialisasi sejak dini, di mana sejak kecil anak perempuan dan laki-laki diarahkan pada peran yang berbeda. Nah, contohnya di mana anak perempuan diberi boneka atau diharapkan lembut, sedangkan anak laki-laki itu diberi mobil-mobilan supaya diharapkan kuat dan aktif. Yang kedua yaitu dipelihara oleh norma dan tradisi, maksudnya budaya patriarki itu memperkuat pandangan bahwa laki-laki adalah pemimpin sedangkan perempuan adalah pengikut. Contohnya di dalam adat tertentu, khususnya di dalam rumah tangga, keputusan keluarga itu selalu ditentukan atau diputuskan oleh laki-laki. Selanjutnya, yang ketiga itu diperkuat oleh media dan pendidikan. Media sering menggambarkan perempuan hanya dalam peran domestik dan laki-laki sebagai pencari nafkah. Contohnya itu, di mana sabun cuci selalu menampilkan perempuan bukan laki-laki. Yang keempat itu didukung oleh sistem sosial dan hukum, di mana beberapa aturan sosial dan hukum masih berpihak kepada laki-laki. Contohnya, kalau dulu perempuan itu sulit menjadi kepala daerah karena dianggap tidak pantas memimpin. Nah, kesimpulan dari keseluruhannya itu yaitu ketidakadilan gender terjadi karena perbedaan peran sosial yang menempatkan satu gender lebih tinggi dari yang lain. Bentuknya meliputi marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan, beban ganda, dan menyalahkan korban. Konstruksi bias gender juga terbentuk melalui budaya, pendidikan, media, dan norma sosial yang membuat peran laki-laki dan perempuan tanpa alami. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan cara pandang dan pendidikan kesetaraan agar tercipta keadilan bagi semua gender.